Baik, Pak Amin Sunaryadi, monggo dipersilahkan. Terima kasih Profesor Sarif. Apakah suara saya bisa kedengaran? Bagus, suaranya bagus. Baik, Bapak-bapak dan Ibu-ibu sekalian, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya sampaikan terima kasih kepada IP dan juga Badan Keahlian DPR yang berkenan mengundang saya di acara ini. Mudah-mudahan saya tidak mengecewakan. Jadi judul yang saya sampaikan, strategi perang melawan korupsi setelah 25 tahun Orde Reformasi gagal memberantas korupsi. Judulnya saya buat provokatif. Next. Baik, jadi yang pertama saya ingin menunjukkan kenapa saya mengatakan 25 tahun Orde Reformasi gagal memberantas korupsi. Jadi setelah Orde Baru berakhir, kita tahu bahwa teriakan yang dimunculkan adalah Ganyong Orde Baru, hidup Orde Reformasi, terus berantas korupsi. Kemudian dikeluarkan Undang-Undang Nomor 31 tahun 99. Di undang-undang tersebut rumusan korupsinya banyak, ada 7 kelompok, ada 30 jenis korupsi. Unfortunately, setelah saya pelajari, di tahun 2024 ini korupsi ternyata masih banyak. Kalau Pak Prabowo kemarin mengatakan korupsi ada di semua level. Artinya apa? Dari tahun 1999 sampai 2024 berarti genap 25 tahun. 25 tahun kerja keras memberantas korupsi, ternyata korupsinya nggak hilang-hilang. Jadi saya simpulkan gagal dalam berantas korupsi. Terus saya perhatikan kenapa gagal. Terlihat bahwa dari 30 jenis korupsi yang ditulis di undang-undang yang terbagi menjadi 7 kelompok, penegak hukum itu mayoritas hanya ngejar-ngejar 2 jenis korupsi, yaitu korupsi yang merugikan keuangan negara. Jenis korupsi lainnya tidak dikejar. Jenis korupsi suap tidak dikejar juga, hanya KPK yang ngejar. Saya membuat survei di berbagai kesempatan, kesimpulannya adalah jenis korupsi paling banyak di Indonesia itu adalah suap. Sayangnya tidak ada peneliti yang meneliti problem ini. Jadi bahwa penegakan hukum kita salah arah, itu saya belum melihat ada hasil penelitian yang menyimpulkan itu. Terus saya coba lihat, oke, Orde Reformasi gagal, bagaimana Orde Baru? Di Orde Baru itu pemberantasan korupsinya menggunakan Undang-Undang Nomor 3 tahun 1971. Di situ ada 18 jenis korupsi, terbagi menjadi 7 kelompok juga. Terus next. Sayangnya sama juga penegakan hukumnya selama Orde Baru hanya ngejar-ngejar korupsi jenis merugikan keuangan negara, sehingga akhir Orde Baru korupsinya banyak sekali. Nah, sayangnya sama dengan Orde Reformasi, tidak ada penelitian yang mengidentifikasi kekeliruan di dalam penegakan hukum ini. Nah, next. Pertanyaan berikutnya adalah begini. Lalu setelah 2024 ini apa yang harus dilakukan? Nah, saya mencoba merumuskan strategi perangnya melawan korupsi setelah melewati 2024. Jadi di tahun 2024 ini saya menyimpulkan Orde Baru selama 27 tahun gagal memberantas korupsi, Orde Reformasi selama 25 tahun gagal memberantas korupsi. Lalu ke depan strateginya bagaimana? Next. Nah, menurut saya yang harus dilihat pertama begini. Kebetulan saya tahun 1999 itu bekerja di BPKP. BPKP menyiapkan strategi pemberantasan korupsi nasional yang diterbitkan bulan Maret tahun 1999. Saya kebetulan jadi perancang strateginya. Next. Kemudian di poin awal yang penting, next, di strategi itu dinyatakan bahwa Indonesia akan bisa dianggap mulai memberantas korupsi kalau ada 5 hal yang dilakukan. Pertama, ada strategi pemberantasan korupsi nasionalnya. Kedua, ada upaya nyata memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat.
Sampai hari ini saya tidak melihat poin ini dilakukan. Nomor 3, ada upaya nyata untuk memperkuat Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya. Saya sudah melihat sebagian di sini. Nomor 4 adalah dibentuk badan anti korupsi. Sudah dibikin Komisi Pemberantasan Korupsi, KPK. KPK-nya sudah beroperasi bagus dan sudah kita hancurkan juga. Jadi itu poin keempat. Poin kelima, ditangkap koruptor besar. Ini sudah dilakukan. Nah, dari sini saya melihat ada 2 hal yang penting yang perlu dilakukan. Memperkuat DPR, memperkuat Mahkamah Agung. Kemudian yang perlu dilakukan apa? Di tahun 2024 ini menurut saya yang harus dilakukan adalah mari kita lihat fakta-fakta perkorupsian di Indonesia. Kita review fakta-faktanya. Pertama, korupsi masih marak di Indonesia. Ini tahun 2024. Next, jenis korupsi yang tertulis di dalam undang-undang paling banyak adalah jenis suap. Bisa dibaca sendiri di undang-undangnya. Next, kemudian jenis korupsi yang terjadi di lapangan paling banyak adalah suap. Jadi timbul pertanyaan, kenapa yang dikejar-kejar yang merugikan keuangan negara gitu. Kemudian yang keempat, parameter yang dipakai oleh Transparansi Internasional dalam composite index-nya, itu parameter yang penting adalah bribery, suap. Next. Kemudian kalau kita lihat di dunia internasional, sejak dulu dunia internasional, negara-negara maju itu memerangi suap, termasuk dikeluarkannya OECD Anti-Bribery Convention tahun 1997. Next. Kemudian kita lihat lagi mutual legal assistance yang diajukan oleh Indonesia seringkali tidak direspon oleh negara lain karena Indonesia selalu menggunakan pasal merugikan keuangan negara yang tidak dikenal di negara manapun. Nah, sehingga kalau kita menggunakan itu, mengajukan mutual legal assistance, negara lain nggak bantu. Tapi kalau Indonesia menggunakan pasal suap terus mengajukan mutual legal assistance, negara lain akan bantu. Karena di dunia ini berlaku prinsip dual criminality. Next. Kemudian kalau kita lihat dari fakta, menteri, anggota DPR, hakim, anggota BPK, jaksa, polisi, juga pimpinan KPK, itu kalau terkait masalah korupsi selalu terkenanya jenis suap. Lalu kenapa suap kita tidak fokuskan? Next. Kemudian kalau kita lihat, saya pernah survei prosedur atau proses apa sih yang paling banyak suapnya dari survei, tapi survei saya masih terbatas. Itu adalah prosedur proses perizinan. Jadi perizinan ini banyak suapnya. Kemudian next, kemudian kalau saya tanya juga institusi yang paling banyak praktek suapnya apa sih? Yang paling banyak adalah penegak hukum, kepolisian. Nah, jadi kalau suap tidak diberantas, institusi penegak hukum ya korup dengan sendirinya. Next. Kemudian kalau kita lihat DPR, Pak Benny mungkin bisa melihat datanya, Badan Keahlian juga bisa melihat datanya. Anggota DPR Pak Aziz Samsudin itu dipenjarakan karena terlibat suap. Terus dalam waktu-waktu yang lalu puluhan anggota DPR dipenjarakan karena suap juga. Kemudian saya pernah survei juga, kesimpulannya adalah bahwa anggota DPR ini yang sering mengatakan dirinya wakil rakyat, itu ternyata tidak dikenal oleh rakyat yang secara resmi diwakilinya. Jadi ini satu isu lagi. Kemudian di samping itu saya lihat DPR ini tidak paham legislation life cycle. Jadi undang-undang dibuat terus dibiarkan saja. Next. Kemudian kalau kita lihat Mahkamah Agung, kasus yang gede pasti suap. Kemudian Mahkamah Agung di bawahnya ada pengadilan tinggi, ada pengadilan tingkat pertama, pengadilan negeri. Ada problem berat di putusan hakim di level pengadilan negeri, di pengadilan tingkat pertama. Ini saya bicara pidana yang saya pelajari. Nah, di dalam putusan pengadilan itu selalu ada bagian atau diktum yang menguraikan fakta hukum yang muncul di persidangan. Ada uraiannya di situ. Siapa yang bisa menguji validitas uraian tersebut? Tidak ada sistemnya. Next.
Kemudian kalau kita lihat BPK ini seperti disampaikan Profesor Hargristuti tadi, beberapa waktu yang lalu ada yang dipenjarakan karena terima suap besar sekali. Oke, next. Itu menurut saya fakta-fakta perkorupsian yang saya identifikasi di tahun 2024. Mungkin teman-teman yang lain mengidentifikasi hal-hal yang lain lagi. Nah, menurut saya untuk strategi perang melawan korupsi ke depan setelah tahun 2024 itu harus berdasarkan fakta yang kita identifikasi di tahun 2024. Next. Jadi fakta-fakta ini harus kita lihat, kita pelajari, kita teliti, setelah itu baru kita bisa mendevelop strategi. Next. Nah, strategi yang saya develop berdasarkan fakta yang saya identifikasi, saya bagi 4, karena namanya strategi, tidak perlu terlalu luas dan detail. Nomor 1, strategi penegakan hukum korupsi. Nomor 2, perkuatan Dewan Perwakilan Rakyat. Nomor 3, perkuatan Mahkamah Agung dan pengadilan di bawahnya. Nomor 4, perkuatan Badan Pemeriksa Keuangan. Next. Bagaimana strategi nasional penegakan hukum korupsi? Jadi law enforcement tapi khusus untuk korupsi. Saya bagi 2. Yang pertama, bagaimana caranya agar mencegah kita tidak mengulangi kegagalan Orde Baru selama 27 tahun. Kita juga tidak mengulangi kegagalan Orde Reformasi selama 25 tahun. Caranya bagaimana? 1, pasal merugikan keuangan negara, yaitu pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 di Undang-Undang Tipikor, itu harus dicabut. Karena kalau tidak dicabut, penegak hukum tidak akan mau berantas korupsi yang paling banyak di lapangan. Karena macam-macam alasan. Nah, cara mencabutnya bagaimana? Ini tugas DPR, dilakukan amandemen. Tapi saya lihat DPR juga tidak mempelajari bagaimana hasil implementasi undang-undang itu. Terus juga seperti di fakta tadi, anggota DPR banyak yang terlibat suap. Jadi kalau strateginya adalah mengubah fokus ke suap, pasti teman-teman DPR nggak akan mau. Jadi kalau amandemen mungkin bisa, tapi sangat sulit. Kemudian hari Selasa kemarin Pak Yusril Issa Mahendra, Menko Hukum, itu juga mengindikasikan akan adanya perubahan Undang-Undang Tipikor, tapi perlu waktu setahun. Mungkin nanti kejadiannya waktunya 3 tahunan, terlalu lama. Nah, jadi cara yang lebih cepat bagaimana? Kalau ada seseorang yang mengajukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi, ini tentu prosesnya lebih mudah, lebih cepat. Kalau di DPR itu pengambil keputusannya 580 orang, atau paling tidak 13 ketua umum parpol harus oke. Tapi kalau di Mahkamah Konstitusi 9 orang hakim konstitusi. Nah, bagian dari mencabut ini harus juga dirumuskan prosedur transisi. Jadi kalau pasal merugikan keuangan negara dinyatakan tidak berlaku, transisinya seperti apa? Ini harus dirumuskan. Kemudian strategi kedua dalam penegakan hukum korupsi adalah pemberantasan korupsi harus fokus kepada suap menyuap. Nanti ada tambahannya fokus ke jenis perbuatan curang dalam bangunan, dalam proyek-proyek bangunan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah riset-riset lanjutan untuk mengidentifikasi fakta-fakta perkorupsian yang lain yang belum kita ketahui apa sih. Nah, itu harus kita identifikasi terus-menerus. Next. Kemudian strategi kedua adalah memperkuat Dewan Perwakilan Rakyat. Karena perkara atau problem yang menimpa anggota DPR ini adalah suap menyuap, maka DPR harus membangun semangat anti penyuapan. Sekarang saya belum lihat. Kemudian juga begini, hubungan antara rakyat dengan anggota DPR ini saya lihat terlalu jauh. Jadi harus dilakukan upaya untuk mempererat hubungan antara anggota DPR dengan rakyat yang diwakili. Kalau di sini saya sampaikan posternya, ini contoh poster yang saya pakai untuk hal itu tahun 2001 untuk daerah pemilihan Yogyakarta. Kemudian strategi ketiga untuk perkuatan DPR adalah mengimplementasikan legislation life cycle. Next. Nah, kenapa saya menyarankan hubungan antara anggota DPR dengan rakyat yang diwakili ini perlu dipererat? Karena begini, tahun 2018
saya membuat survei lewat medsos, respondennya 1093 terkait dengan anggota DPR yang dipilih tahun 2014. Jadi kalau surveinya 2018, mereka masa baktinya sudah 4 tahun. Nah, kemudian survei lagi tahun 2023, respondennya lebih banyak lewat medsos juga untuk anggota DPR yang dipilih tahun 2019. Yang menarik begini, para anggota DPR ini sudah bekerja 4 tahun, tapi responden itu 45% untuk yang 2018 dan 48% untuk 2023. Itu menyatakan bahwa anggota DPR ini bukan wakil rakyat. Jadi ini menunjukkan hubungan nggak ada. Jadi antara demos dan pemegang kratos itu nggak nyambung. Jadi mau dibilang demokrasi apa? Next. Kemudian legislation life cycle itu begini. Undang-undang itu harus dibuat, disosialisasikan dan dievaluasi. Nah, waktu membuat pasti ada rumusan tujuannya, pasti ada pasal macam-macam, terus ada institusi yang harus melaksanakan. Tapi saya tidak pernah melihat laporan hasil pengawasan oleh DPR, padahal itu tugasnya, yang mengidentifikasi tujuannya tercapai atau belum. Pasal mana yang jalan, pasal mana yang setengah jalan, pasal mana yang tidak jalan. Kemudian institusi mana yang melaksanakan efektif atau enggak. Nah, contohnya Undang-Undang Tipikor dibuat tahun 1999 sampai hari ini nggak berhasil, DPR nggak pernah punya hasil studinya. Next. Kemudian untuk perkuatan Mahkamah Agung, mereka sudah lebih awal sudah membuat sistem manajemen anti penyuapan. Kemudian yang perlu dilakukan adalah perekaman sidang di peradilan pidana tingkat pertama. Ini sudah dilaksanakan, tinggal diimprove. Next. Nah, kemudian untuk BPK, ini seperti disampaikan Prof. Kristi tadi, bahkan anggota BPK pun terima suap. Kemudian kalau kita lihat di dalam BPK itu banyak akuntan, ribuan akuntan di situ. Ribuan akuntan ini harus diberitahu bahwa Menteri Keuangan kita, Dr. Sumitro Jayadikusumo, tahun 1955, walaupun Menteri Keuangan, dia merintahkan akuntan-akuntannya untuk melakukan pemeriksaan untuk memberantas korupsi. Jadi BPK harus membangun semangat anti korupsi. Terus yang terakhir, mestinya undang-undang BPK itu diubah supaya mantan anggota lembaga tinggi yang lain itu ataupun parpol itu tidak bisa menjadi anggota BPK. Anggota BPK harus diisi orang-orang profesional. Next, ini closingnya. Apabila 4 butir strategi tersebut dijalankan, maka menurut saya akan dapat dikatakan bahwa Indonesia mulai memberantas korupsi. Jadi kalau 4 itu belum dijalankan, menurut saya Indonesia belum mulai memberantas korupsi. Mudah-mudahan waktunya tidak kelewatkan. Terima kasih Pak Moderator, Prof. Sarif. Saya kembalikan ke Prof. Sarif. Waktu kita juga yang terbatas, tapi saya tetap akan memberikan kesempatan masing-masing 1 menit kepada para pembicara untuk menyampaikan closing remarks. Ya, kita mulai saja dari Pak Amin. 1 menit, Pak Amin, menyampaikan closing remarks, poin-poin penting. Baik. Terima kasih Pak Sarif. Kalau menurut saya begini, terkait dengan pemberantasan korupsi, seperti legislation life cycle yang saya sampaikan, sekarang ini waktunya DPR dengan kewenangan sesuai di dalam Undang-Undang MD3 itu harus mengevaluasi efektivitas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 Junto 20 2001 untuk melihat apakah tujuan buat undang-undangnya dulu sudah tercapai, pasal-pasal mana yang dijalankan, mana yang setengah jalan, mana yang tidak jalan, institusi-institusi mana yang berkaitan yang harus dibenahi.